إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, saling berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyarul mu'minin rahimani rahimakumullahu jami'an, di antara rukun iman dalam Islam ada 6. Salah satunya adalah yaumul akhir atau yang kita kenal dengan hari kiamat. Siapa yang mengimaninya maka dia adalah seorang yang beriman, yang mengingkarinya dia telah keluar daripada Islam. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, di antara nama-nama hari kiamat yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya adalah Yaumus Sa'ah. Dikatakan sebagai Yaumus Sa'ah karena datangnya hari kiamat tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang mengetahui kepastian datangnya hari kiamat. Kemudian di antara namanya yang lain adalah Yaumul Qiyamah, hari di mana manusia berdiri di padang mahsyar menanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun di antara manusia pada saat tersebut istirahat dan terduduk. Kemudian juga di antara nama hari kiamat At-Tammah, malapetaka, di mana ketika datangnya hari kiamat malapetaka meliputi seluruh manusia dan makhluk dan tidak ada yang luput daripadanya. Dan di antara nama-nama hari kiamat yang lainnya adalah As-Sakhah, sangkakala. Ketika ditiup sangkakala yang memekakkan telinga, binasalah seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dan di antara nama-nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya sesuatu yang sangat menakutkan hingga merasuki dalam dada-dada makhluk. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an. Dan di antara nama hari kiamat yang lainnya adalah Yaumul Hasrati, hari yang penuh dengan penyesalan. Ibnu Ashur mengatakan, an-nadamatu syadidah ad-da'iyatu ila talahub. Pada hari itu penyesalan sangat dahsyat sekali yang mengantarkan pada penderitaan dan kebinasaan. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang Yaumul Husrah atau hari penyesalan ini pada surah Maryam ayat yang ke-39. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzirhum, berilah mereka peringatan, Yaumal Hasrah, akan datangnya hari yang penuh dengan penyesalan, di mana orang-orang yang melakukan keburukan menyesali setiap keburukan mereka,
orang yang angkuh dan sombong akan menyesali setiap perbuatan dan sifat mereka. Iz qudiyal amru wahum ghafilun wahum la yu'minun. Dan ketika telah Allah putuskan seluruh perkara, orang-orang yang berbuat kebaikan akan masuk ke dalam surga, orang-orang yang berbuat keburukan akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal mereka dulu ghafilun, orang-orang yang senantiasa lalai dengan perintah dan kewajiban dari Allah. Wala yu'minun, bahkan mereka tidak beriman ketika di dunia. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, penyesalan pada hari itu bukanlah penyesalan yang biasa yang kita rasakan hari ini. Penyesalan pada hari itu adalah penyesalan yang sangat dahsyat. Hal yang demikian itu disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Pada hari kiamat didatangkan kematian dalam wujud domba yang berwarna putih dan ada corak hitamnya. Yunadi munadin, maka menyerulah seorang penyeru pada saat tersebut. Ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga. Fayasra'ibuna wa yanzurun, maka penduduk surga pada saat tersebut menolehkan dirinya dan melihat. Fayaqul hal ta'rifuna hadza. Kemudian penyeru tersebut mengatakan, tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, mereka pun mengatakan, hadzal maut kulluhum qad ra'ahu. Ini adalah kematian karena mereka seluruhnya telah melihatnya. Wa yunadi ya ahlan nar. Kemudian penyeru menyampaikan, wahai penduduk neraka. Fayasra'ibuna wa yanzurun, penduduk neraka melihat, menoleh. Fayaqul, dan penyeru mengatakan, ata'rifuna hadza, tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, maka penduduk neraka mengatakan, hadzal mautu kulluhum qad ra'ahu. Ini adalah kematian karena mereka telah melihatnya. Fayusbahu fayaqul, kemudian kematian itu disembelih dan berkata penyeru tersebut, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun wala maut, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar, wahai para penduduk neraka, khuludun wala maut, hari ini kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum, berilah mereka peringatan yaumal hasrati, tentang hari penyesalan. Iz qudiyal amru, manakala telah diputuskan seluruh perkara. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, dan mereka dalam keadaan lalai, bahkan mereka tidak beriman. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, terkait hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, menyampaikan kepada kita, falaula annallaha qada li ahlil jannah, andai saja Allah tidak menetapkan bagi para penduduk surga al hayata wal baqa'a, kehidupan selama-lamanya dan kekekalan, lamatu faraha, niscaya mereka meninggal dalam keadaan gembira karena tidak ada lagi kematian dan mereka kekal di dalam surga. Falaula annallaha qada li ahlin nar, dan andai saja Allah tidak menetapkan kehidupan yang abadi dan kekekalan, al hayata fiha wal baqa, kehidupan abadi dan kekekalan di dalam neraka, lamatu taroha, niscaya para penduduk neraka ketika mendengarkan kematian disembelih, mereka akan mati dalam keadaan menderita. Wal'iyazubillah. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu ketika dijelaskan dalam Atsar, marra Umar ibn al-Khattab bikasibin min ramal. Satu ketika Umar ibn al-Khattab melewati pegunungan yang terdiri dari butiran-butiran pasir. Fabaka, kemudian beliau pun menangis. Waqilalah ma yubkika ya Amirul Mukminin,
dan dikatakan kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Faqala, berkata Umar, zakartu ahlan nar, aku mengingat para penduduk neraka. Falau kanu mukhalladina bi'adadim min hadar ramal kana lahu amaddun yamudduna ilaiha unukuhum walakinnahul khuludu abada. Andai saja penduduk neraka itu diazab dengan sebanyak butiran pasir yang ada pada gunung ini, niscaya mereka masih punya harapan untuk dibebaskan daripada neraka ini. Lakinnahul khuludu abada, akan tetapi hari ini tidak ada lagi, karena sungguhnya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, hari penyesalan atau hari kiamat disebut dengan hari penyesalan. Pada saat tersebut orang-orang yang berbuat kemaksiatan di atas muka bumi ini, terlena dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka perbuat, akan menunjukkan dan menyatakan penyesalan mereka di hadapan Allah dan seluruh penduduk bumi di hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Yang pertama, orang-orang yang ketika mereka diseru, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada kitab Allah, mereka mengingkarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz wukifu 'alan nar walau taro iz wukifu 'alan nar. Ya Muhammad, ketika engkau melihat mereka dihadapkan pada neraka jahanam, faqalu ya laitana, mereka pun mengatakan, andai dulu nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kami dikembalikan ke dunia dan dulu kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, niscaya kami termasuk orang-orang mukmin. Tapi saudaraku, ya laitana, ini adalah penyesalan yang tidak ada artinya, sia-sia semuanya. Kemudian yang kedua, saudaraku, orang-orang yang menunjukkan penyesalannya karena memiliki teman yang buruk. Senantiasa mereka bergaul dengan pergaulan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka. Wa yauma ya'uddu zalim ala yadayhi, ketika itu orang-orang yang zalim berbuat kerusakan, kemungkaran, ya'uddu ala yadayhi, mereka menggigit kedua tangan mereka. Yaqulu, dan mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, andai dulu ketika di dunia aku mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, andai dulu celaka, andai dulu aku tidak mengikuti si fulan sebagai teman. Laqad adallani aniz zikri ba'da izjani, sungguh dia telah menyesatkan aku, memalingkan aku daripada Al-Quran setelah Al-Quran datang kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khazula, dan ketahuilah setan itu tidak akan pernah menolong manusia. Saudaraku, memiliki teman yang buruk adalah penyesalan. Berteman dengan orang yang buruk adalah penyesalan. Maka bertobatlah sebelum hari penyesalan itu tiba. Kemudian yang ketiga, Allah beritakan kepada kita tentang penyesalan-penyesalan orang-orang yang ABS. Asal bapak senang, saya ikut. Apa maunya bapak, saya ikut. Allah katakan kepada mereka, yauma taqallubu wujuhuhum, hari di mana wajah mereka disiksa, dimasukkan, dicelupkan pinar di dalam neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah war rasula, andai dulu ketika di dunia kami mentaati Allah dan Rasul. Wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana,
Fa'adalluna sabila. Ya Tuhanku, kata mereka, dulu ketika di dunia kami taat kepada pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, hingga mereka memalingkan kami daripada jalan yang lurus. Saudaraku, masihkah kalian mempertahankan jabatan yang penuh dengan kemaksiatan sementara Anda tidak takut kepada Allah? Masihkah Anda menjadi seorang mukmin atau seorang muslim yang abes, asal bapak senang kemungkaran Anda terjang? La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, penyesalan berikutnya. Orang-orang yang ketika di muka bumi ini bangga dengan seluruh kemungkaran mereka, hingga dicatat amal-amal keburukan atas mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, menjelaskan kepada kita tentang kondisi-kondisi mereka. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, lam uta kitabiyah, ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka mengatakan, andai aku tidak diberikan kitab ini, walam adri ma hisabiyah, dan andai aku tidak tahu tentang hisab ini, tentang perhitungan ini, ya laitaha kanatil qadiyah, andai saja kematian itu memutuskan segala perkara, ma'agna anni maliyah, harta yang kutumpuk tidak bermanfaat bagiku, halaka anni sultaniyah, telah hilang bagiku kekuasaanku pada hari ini. Saudaraku, rahimani rahimakumullahu jami'an, masihkah kita berbangga dengan kemungkaran dan kemaksiatan hari ini? Masihkah kita berbangga dengan harta yang menumpuk dan melimpah sementara kita tidak berbuat kebaikan dengannya? Atau apakah kita masih berbangga dengan kekuasaan sehingga berbuat semena-mena dan kezoliman? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an. Marilah kita kembali bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Sebelum Allah memperlihatkan kepada kita neraka jahanam, yang pada hari itu semua manusia menyadari apa yang telah mereka perbuat daripada keburukan. Dan sebelum orang-orang mukmin menyadari ternyata kebaikan yang mereka lakukan belumlah apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan. Ketika neraka jahanam dihadapkan kepada makhluk dan seluruh manusia, mereka pun baru menyadari tentang dosa yang telah mereka perbuat. Orang-orang ahlul maksiat menyadari kemaksiatan yang telah mereka perbuat. Orang-orang yang beriman menyadari betapa sedikit kebaikan yang telah mereka perbuat. Wa anna lahu dzikra. Akan tetapi pada saat tersebut, apa yang mereka sadari tidak berguna sama sekali, karena hari itu adalah hari kiamat, hari penyesalan akan segala sesuatu yang telah kita perbuat, baik itu kebaikan maupun keburukan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Maka pada saat tersebut mereka mengatakan, andai dulu aku melakukan perbuatan yang baik untuk diriku. Ini adalah bentuk penyesalan yang terjadi tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat buruk, tetapi juga menimpa kepada orang-orang mukmin yang melakukan kebaikan. Kenapa mereka tidak berbuat yang lebih banyak ketika di dunia? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimussalah.